Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 praktikum elektronika analog lanjut yang bertema operational amplifier atau biasa yang disebut dengan op-amp, OP-AMP. Sebelum masuk ke simulasi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit pengantar untuk modul OP-AMP ini. Oke, pengertian op-amp atau op-amp sering diwujudkan dengan rangkaian terintegrasi yang memiliki dua input, yaitu inverting dan non-inverting, dan satu output serta suatu pin untuk suplai daya. Tambahan pin lainnya digunakan untuk memperbaiki kelemahan op-amp yang tidak mampu diatasi dalam IC, atau biasa disebut dengan integrated circuit. Adapun op-amp pada IC LM741. Jadi op-amp nanti rangkaiannya komponen utama yaitu IC LM741 ini. Nah, di sini sudah ada gambar dari IC LM741. Ya, di sini ada kaki negatif, inverting dan non-inverting nantinya. Kaki negatif dan positif, lalu ada sumber positif dan sumber negatif, lalu ada outputannya. Sini inputan, lalu ini outputan. Nah, untuk prinsip kerjanya sebuah operational amplifier ini adalah membandingkan nilai kedua input, inverting dan non-inverting. Apabila kedua input bernilai sama, maka output op-amp tidak ada atau nol. Dan apabila terdapat perbedaan nilai input keduanya, maka output op-amp akan memberikan tegangan output. Nah, ini adalah datasheetnya ya. Nah, di sini ada zero offset, yaitu op-amp pada keadaan tidak diberikan tegangan masukan pada bagian inverting maupun non-inverting. Nah, di sini itu zero offsetnya itu adalah suatu bagian penalaan atau tuning pada op-amp yang berfungsi untuk mengatur nilai tegangan keluaran ke posisi 0 sebelum op-amp dipergunakan. Untuk input inverting yaitu sinyal masukan yang menyebabkan keluaran berbeda fasa 180 derajat. Nantinya akan terbalik ya, inverting terbalik. Dan di sini ada input non-inverting, yaitu sinyal masukan yang menyebabkan keluarannya tetap atau sefase. Lalu ada catur daya negatif, tegangannya negatif. Lalu ada no connection. Di sini no connection itu tidak ada koneksinya, not connected. Lalu di sini ada catur daya positif, berarti tegangan positif. Lalu ada output. Di sini ada output ke-6. Berarti outputan dari rangkaian ini ya. Nanti hasilnya akan dikeluarkan melalui output ini. Dan ini zero offset sama dengan yang pertama tadi. Lalu untuk karakteristik op-amp yaitu dibuat dari penguat diferensial dengan dua input. Sebagai penguat operasional ideal, operational amplifier op-amp memiliki karakteristik sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada impedansi input, lalu ada impedansi output, lalu ada penguatan tegangan AV, yang terakhir ada bandwidth respon frekuensi lebar. Nah, lalu ada komparator tegangan. Komparator tegangan adalah sebuah rangkaian yang dapat dengan cermat membandingkan besar tegangan yang dihasilkan. Rangkaian ini biasanya menggunakan komparator op-amp sebagai piranti utama dalam sebuah rangkaian. Saat ini terdapat dua jenis komparator tegangan, yaitu komparator tegangan sederhana dan komparator tegangan dengan histeresis. Nah, sebenarnya op-amp itu ada banyak ya, kayak ada tadi inverting, non-inverting, lalu ini ada komparator, lalu ada subtraktor dan lain-lain, itu masih banyak. Untuk modul 4 ini kita menggunakan 3 saja, yaitu
inverting, non-inverting, dan komparator. Nah, ini adalah rangkaian komparator tegangan sederhana ya. Di sini rangkaian sederhananya. Rangkaian komparator ini dapat kita rangkai menggunakan Vref yang dihubungkan ke V-supply. Kemudian kedua resistor digunakan sebagai pembagi tegangan, sehingga nilai tegangan yang dihasilkan dari komparator op-amp adalah semakin besar. Komparator op-amp akan membandingkan nilai tegangan pada kedua tegangan. Apabila sebuah tegangan negatif lebih besar dari tegangan masukan positif, maka keluaran op-amp akan menjadi sama V-supply. Untuk op-amp yang sesuai dengan pemakaian pada rangkaian op-amp untuk komparator, biasanya menggunakan op-amp dengan tipe LM339 yang banyak di pasaran. Kalau nanti kita menggunakan yang LM741. Nah, di sini saya sudah merangkai rangkaian inverting, yaitu rangkaian terbalik. Kenapa sih dapat disebut dengan rangkaian terbalik? Nanti saya akan menjelaskan pada bagian outputnya nanti menjadi terbalik itu kenapa. Oke, langsung saja. Di sini ada sinyal generator sebagai pembangkit tegangan atau pembangkit gelombangnya ya. Lalu menuju ke resistor 1 kilo dan resistor 2 5 kilo ohm. Nah, di sini juga ada komponen utamanya atau otak dari rangkaian ini, yaitu IC LM741. Di sini kaki 23 itu inputan, lalu ada kaki 4 dan 7 sebagai sumber, yaitu kaki 4 ada minus 12 dan kaki 7 ada positif 12. Lalu di sini 1 sama 5 tidak terhubung ke komponen lainnya, dan 6 ini adalah outputannya menuju ke osiloskop. Di sini osiloskop berfungsi untuk melihat gelombang atau untuk melihat bentuk gelombangnya nanti. Dan juga di sini ada ground untuk mengantisipasi tegangan berlebih. Oke, langsung saja saya apply ya. Nah, untuk yang pertama itu 1 kilo ohm dan 5 kilo ohm. Kita atur 100 Hz. Di sini range-nya 0,1. Di sini kita atur levelnya 2. Oke, kita atur 2 ya. Nah, di sini kita samakan dulu. Volt per dipnya 2, di sini juga 2. Kita naikkan ya, kita bandingkan. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di sini gelombangnya itu inputannya itu sinus dari gunung terus ke lembah, gunung lagi, seperti itu. Itu dikarenakan ini tadi dikarenakan dari sinyal generator langsung menuju ke channel 1. Jadi dia belum terkena komponen lain, atau yang bisa disebut itu masih murni dari sinyal generatornya. Lalu untuk yang B, channel kedua, itu sudah terkena resistor. Di sini bukan sebagai penghambat, namun sebagai penguat juga. Nah, di sini sudah dikuatkan, ditambah dikuatkan lagi oleh resistor ini. Jadi terjadi penguatan. Nah, ini penguatannya sudah terlihat sekali ya. Hampir 4 kali penguatannya, 5 kali malah penguatannya. Lalu outputnya kenapa bisa terbalik, yang seperti saya jelaskan tadi. Di sini untuk yang minus, yaitu di atas, atau power dari negatifnya itu di atas, lalu untuk power positifnya itu di bawah. Nah, itu menyebabkan gelombang outputannya itu menjadi terbalik seperti ini. Nah, untuk itu juga rangkaian ini disebut dengan inverting atau rangkaian terbalik, karena bentuk atau hasil outputannya menjadi terbalik seperti ini. Ini nanti juga digambar pada laporan, itu juga sama seperti ini ya. Jadi yang atas ini
sinus biasa atau dari gunung terus ke lembah. Kalau yang bawah ini dari lembah menuju gunung. Nah, jadi sama persis seperti ini ya nanti untuk penggambarannya. Lalu untuk percobaan kedua. Nah, untuk percobaan kedua kita lihat pada modul ya. Nah, di sini pada modul ada level 2 tadi, terus ada resistor 1 kilo ohm sama resistor 2 5 kilo ohm. Dan untuk percobaan kedua levelnya menjadi 4 dan resistor 1 masih sama dan resistor kedua kita ganti ke 10 ohm. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita ganti terlebih dahulu menjadi 10 kilo ohm. Nah, lalu kita apply. Nah, di sini terlihat jelas hasil dari outputannya sama, yaitu terbalik dari lembah dulu lalu ke gunung hasil outputnya. Untuk inputnya masih sama ya, belum terkena apapun, jadi murni dari osiloskopnya. Nah, di sini kita atur levelnya ya 4. Nah, seperti ini sudah 4. Untuk frekuensinya masih sama 100 Hz. Nah, di sini kita dapat melihat bentuk outputannya itu tidak sinus ya, malah ini menjadi pulse kotak nih. Ini dikarenakan sudah maksimal dari LM741-nya ini. Jadi mengakibatkan sinusnya itu kayak terpotong seperti itu. Karena sudah melebihi batas maksimal. Lalu untuk mencari titik kerja dari titik kerja maksimalnya dari IC LM741 ini gimana sih? Di sini ada levelnya ya, kita turunkan lalu kita paskan menjadi sinus. Ya, ini belum ya kalau seperti ini. Kita turunkan satu lagi. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, seperti ini adalah batas dari maksimalnya 2,1, kurang lebihnya 2,1 untuk batas maksimalnya. Nah, cukup ya seperti ini ya, kita stop lalu kita ke rangkaiannya. Nah, di sini ada IC-nya ya, LM741. Lalu ada resistornya itu kenapa ada 3? Nah, di sini ada RF, Rin. Nah, di sini resistornya itu satu berfungsi untuk melindungi LED agar dia tidak terbakar atau tidak putus seperti itu. Nah, lalu ada plus ground sama minus. Ini nanti untuk ke power supply. Nah, kita langsung rangkai dari power supply. Kita hubungkan positif dengan positif, negatif dengan negatif, ground dengan ground seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada osiloskop untuk melihat hasil outputan rangkaian ini. Nah, channel 1 seperti ini. Lalu ada channel 2. Kita hubungkan ke hardware-nya atau hardware dari inverting ini. Di channel 1 ke in dan ground-nya tetap ke ground. Channel 2 outputannya berarti ke output. Nah, untuk ground-nya tetap ke ground. Lalu ada sinyal generator. Di sini sinyal generator berfungsi sebagai pembangkit tegangan atau pembangkit gelombangnya. Nah, ini probe dari sinyal generatornya. Kita masukkan sesuai dengan ini ya, tulisannya. Nah, ground tetap ke ground. Nah, seperti ini adalah bentuk rangkaiannya dari inverting pembalik. Nah, di sini tadi kita lihat diatur frekuensinya 100 Hz. Lalu jangan lupa untuk menyalakan outputan dari
sinyal generator ini ya. Nah, lalu di sini ada power supply, tegangannya yaitu 12 volt. Kita nyalakan terlebih dahulu, jangan sampai lupa. Nah, lalu di sini kita nyalakan rangkaiannya. Nah, di sini indikatornya sudah menyala ya. Nah, untuk hasil gelombangnya ini belum diatur. Nanti kita perlihatkan kenapa begini, karena tegangannya terlalu tinggi. Nah, kita turunkan dulu dari 1 volt ke 100 mV. Nah, dari 100 mV ini kita auto set. Kita lihat untuk penguatannya. Nah, di sini sudah terlihat penguatannya sangat besar sekali ya. Untuk penguatannya itu, untuk yang input itu belum terkena apa-apa, jadi dia masih murni dari sinyal generatornya. Untuk yang output sudah terbalik oleh IC LM741 tadi. Nah, di sini hasilnya jadi lembah terlebih dahulu, lalu ke gunung. Jadi itu untuk rangkaian inverting. Lanjut ke rangkaian non-inverting. Nah, di sini ada rangkaian non-inverting ya. Hampir sama, bahkan bisa dibilang sama. Bedanya yaitu di sini untuk resistornya itu berada di kaki nomor 2 atau di minusnya inputan, ya kan? Inputan dari IC LM741 ini. Nah, di sini ada sinyal generator lagi untuk membagi tegangannya. Lalu untuk kaki 3 dan 2 ini yang tadinya non-inverting itu minus sama plus, di sini plus sama plus yang di atas. Jadi ini nanti tidak akan terbalik lagi, atau bisa disebut non-inverting ini ya. Non artinya tidak, terus inverting terbalik, jadi tidak terbalik. Nah, dan lalu ada kaki 1 sama 5 tidak terhubung apa-apa, lalu ada outputannya kaki 6 menuju ke osiloskop untuk melihat bentuk gelombangnya. Lalu ada kaki 7 tadi ini untuk ke positif 12, lalu kaki 4-nya untuk negatif 12 sumbernya. Lalu di sini ada resistor 1 dan resistor 2 10K. Untuk percobaan pertama kita lihat 10K sama 10K ya. Untuk cobaan pertama itu 10K. Nah, seperti ini. Lalu ada ground untuk menstabilkan kalau ada tegangan berlebih. Untuk outputnya harusnya sama ya, tidak terkena oleh komponen atau apapun itu. Nah, seperti ini. Kita atur 2 levelnya seperti di modul ya. Kita sesuaikan pada modul. Di sini juga masih 100 Hz. Nah, penguatannya sudah dilihat jadi 2 kali ya dari inputannya ini. Untuk outputannya ini bentuk gelombangnya sama dari gunung dulu terus ke lembah. Kenapa seperti itu? Karena di sini untuk LM741-nya yang positifnya itu yang di atas, jadi dia tidak terbalik. Nah, untuk percobaan kedua di sini tadi itu 80 ya. Kita ganti dulu resistornya. Nah, kita apply. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Kita ganti dulu ke 4, level 4 seperti percobaan di modul ini ya. Nah, seperti ini levelnya 4. Nah,
Di sini sudah terlihat jelas untuk apa namanya penguatannya itu sangat dikuatkan sekali. Kenapa ini juga pulse kotak seperti ini? Karena di sini tadi tegangan maksimalnya itu sudah melebihi atau melebihi batas dari LM741 ini. Untuk mencari titik kerja maksimal dari outputan LM741 ini seperti tadi, yaitu mengecilkan levelnya. Kita sampai melihat sinus seperti ini di 2,1 lagi, sekitar 2,1. Di sekitar 0,21 adalah titik maksimal dari LM741 ini, titik kerja dari 741. Nah, dan untuk video hardware-nya itu mohon maaf, kami dari tim asisten tidak dapat menampilkan video hardware-nya karena di kemarin-kemarin itu sudah dicoba semua. Dari hardware-nya sudah dicoba, ada 2 hardware untuk non-inverting ini. Itu sudah dicoba semua, tidak bisa. Lalu kita mencoba rangkai sendiri di project board. Itu juga tidak bisa menampilkan hasil outputan seperti ini. Jadi hasil outputannya itu malah beda. Nanti daripada kalian bingung kenapa kok beda, jadi kita tidak menampilkan dari video hardware-nya seperti itu. Lalu lanjut ke percobaan terakhir, yaitu untuk rangkaian komparator. Nah, di sini ada VCC DC ya. Kalian bisa cari di sini ya, di generator mode ini, lalu DC. Nah, di sini kalian bisa mencarinya tadi. Di sini kita setting VCC-nya itu DC yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu di sini untuk voltage-nya yaitu tegangannya 12 volt. Kita oke. Lalu ada RV1 atau resistor variabel 1. Di sini ada RV2 resistor variabel 2. Kita setting sama dulu 0 ya. Ini juga 0. Lalu ada indikator AC volt 1 2 3 4 untuk mengetahui tegangan di sini ya. Lalu ada grounding. Di sini ada IC LM741. Ini sama ya. Kaki 3 dan 2 itu inputan, kaki 7 dan 4 itu sumber tegangannya, 7 ke VCC, yang 4 ke grounding. Lalu 1 sama 5 tidak terhubung kemana-mana. Lalu ke 6 ini, kaki ke 6 ini adalah outputannya. Di sini outputannya menuju ke resistor 100 ohm. Kenapa di sini ada resistor? Yaitu untuk mencegah terjadinya LED ini putus. Nah, untuk LED sendiri ini kita setting seperti ini. Kalian bisa mengganti forward voltage-nya ini 5 volt. Jangan lupa diganti forward voltage-nya ini 5 volt. Ya. Kalau tidak 5 volt nanti ditakutkan tidak menyala. Karena di sini disetting 5 volt. Jadi untuk menyalakan ini nanti minimal ada tegangan masuk 5 volt seperti itu. Ini silakan disamakan seperti ini settingan dari LED-nya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini juga ada indikator dari setelah keluaran dari resistor dan ini indikator sebelum masuk ke resistor. Mungkin bisa langsung saya coba klik play. Nah, di sini kenapa langsung menyala dari LED-nya? Karena di sini disetting RV-nya itu 1 dan RV1-nya itu 0 dan RV2-nya itu 0.
Nah, di sini sudah ada indikatornya 0 volt sama 0 volt, tapi untuk tegangannya itu sudah memenuhi syarat untuk menyalakan LED ini. Jadi otomatis LED ini akan menyala. Untuk indikatornya itu 7,45 volt, dan untuk setelah keluar dari resistor ini menjadi 5,07 volt. Artinya untuk menyalakan LED ini syaratnya 5 volt sudah terpenuhi, jadi nyala. Coba untuk RV2-nya kita naikkan seperti percobaan di modul ya. Seperti ini, nanti komparatornya itu 100 sama 8. Nanti ini dicoba sendiri ya. Nah, semisal ini kan sama, jadi ini sudah langsung menyala karena sudah memenuhi tegangannya. Lalu kalau ini saya besarkan 1% saja, ini otomatis mati. Ini langsung drop, tegangannya itu langsung drop. Di sini ada indikatornya 0,12, ini 0,0. Lalu di sini itu drop menjadi yang tadinya 7,45 menjadi 0,97, dan di sini juga 0,97. Jadi ini tidak menyala karena syaratnya adalah 5 volt. Jadi ini tidak menyala. Jika ini saya samakan 1%, di sini ada 12 volt, 0,12 volt, dan di sini ada 0,12 volt. Dan di sini setelah IC LM741 itu tegangannya 745, sudah memenuhi syarat dari LED-nya ini. Ini setelah keluar itu 5,07. Jadi sudah memenuhi syarat untuk menyalakan ini. Dan jika ini lebih besar, RV1 lebih besar dari RV2, apa yang terjadi? Kita atur setengah ya. 50%, ini 25% gitu aja. Nah, untuk di sini tetap menyala ya, karena RV1 lebih besar. Nah, intinya apa? Intinya RV1 ini lebih besar daripada RV2, maka LED-nya akan menyala. RV1 sama dengan RV2 itu juga akan menyala. Namun jika RV1 kurang dari RV2, itu LED-nya akan mati. Jika saya naikkan menjadi 50 seperti ini, RV1 sama dengan RV2, maka masih menyala. Dan lalu jika RV2 ini lebih tinggi 1% saja, maka LED akan mati. Nah, 1%. Seperti itu. Mungkin cukup saya matikan. Kita ke hardware-nya. Oke, di sini ada probe hitam sama probe merah, lalu ada kit dari komparator. Nah, di sini juga ada adaptor 12 volt ya. Kita setting 12 volt, lalu kita hubungkan ke positif dan juga ke ground. Untuk adaptornya positif dengan positif, ground juga ground. Ini negatif ya. Kalau di adaptor ini, nah negatif dengan negatif. Nah, untuk di sini sudah tersetting 12 volt. Lalu kita lihat untuk hasilnya. Kita nyalakan ya. Kita nyalakan dulu. Hanya seperti ini rangkaiannya tadi ya. Cukup sederhana. Kita hubungkan ke positif dan ground ini. Kita apply. Nah, untuk keadaan sama. Ini sudah keadaan sama. RV1 sama RV2 ini sudah keadaan sama, lalu LED-nya akan menyala. Jika RV2 ini dibesarkan 1% saja, maka hasilnya akan mati. Seperti ini, kita polkan. Nah, ini kita maksimalkan ya 1000 ohm ya. Nah, di sini kita polkan juga, kita maksimalkan, itu akan menyala.
karena sama lagi. Di sini kita kurangi untuk RV2-nya. Dia akan masih menyala karena RV1 itu lebih besar dari RV2. Nah, seperti yang saya simpulkan tadi. Jika RV1 dan RV2 ini nilainya sama, maka menyala. Jika RV1 lebih tinggi dari RV2, menyala. Lalu jika RV1 ini kurang nilainya dari RV2 ini, maka LED atau LED-nya akan mati. Nah, seperti itu cara kerjanya. Oke, terima kasih untuk simulasinya. Sudah cukup ya. Lalu saya akan menjelaskan untuk format laporannya. Dari sini modul 4 OPAMP, OPM, nama, NIM kelas, tanggal praktikum, lalu ada A tujuan, B alat dan bahan, tulis komponen yang digunakannya, lalu ada C dasar teori, C ini tulis cara rinci ya dasar percobaannya, dasar teorinya. Lalu di sini ada D hasil praktikum, D1 gambar rangkaian. Gambar rangkaiannya itu ditulis tangan, yaitu ada inverting, non-inverting, dan komparator. Lalu D2-nya itu ada gambar gelombang. Gambarnya itu juga ditulis tangan di milimeter blok, seperti biasanya. Di sini ada inverting. Nah, percobaan 1, levelnya 2, R1-nya 1 kilo ohm, R2-nya 5 kilo ohm. Gambar input pada milimeter blok, sendiri-sendiri ya, minimal 2 gelombang. 2 gelombang, seperti itu. Dari gunung, lembah. Nah, input sama output sendiri-sendiri. Untuk keterangannya bisa dilihat temper diff-nya berapa, volt per diff-nya, volt per diff in sama volt per diff out itu juga dicantumkan. Ini diff in sama diff out-nya juga dicantumkan. Lanjut ke percobaan kedua, itu masih sama, bedanya di level ini sama di resistor ini, resistor 2. Keterangannya masih sama, non-inverting juga seperti itu, level 2, R1 10 kilo ohm, R2 10 kilo ohm. Keterangannya juga ditulis, input outputnya. Jangan lupa ya tadi untuk yang tadi inputnya sinus gunung terlebih dahulu, outputannya terbalik, lembah terlebih dahulu. Untuk non-inverting, non artinya tidak terbalik, inverting terbalik, jadi tidak terbalik, berarti sinus sama sinus. Gunung lembah, ini juga gunung lembah. Level 2, R-nya 80 kilo ohm, levelnya 4. Lalu ada komparator. Untuk percobaannya silakan diatur seperti ini, 10% RV1-nya dan RV2-nya 80%. Print atau screenshot dari simulasi Proteusnya. Print atau screenshot dari percobaan kalian. Di sini percobaan kedua 30% dan 60%. Percobaan ketiga 70% dan 40%. Percobaan keempat 50% dan 50%. Lalu ada tabelnya, inverting, diisi V in, V out, AV dan gainnya, penguatannya. Levelnya juga ini 2 kali dan non-inverting juga sama seperti inverting ini. Silahkan diisikan. Lalu ada komparator, percobaan 1 sampai 4. Yang ini tadi, sampai percobaan keempat. Kalian isikan RV1-nya, RV2-nya, V1, V2, V out, sama keterangan LED-nya, nyala atau tidak. Jadi on atau off. Lalu ada E analisa, E1, analisa rangkaian, jelaskan secara naratif mengenai skema rangkaiannya. Dari inverting, non-inverting, dan komparatornya. Lalu ada E2 analisa perhitungan. Di sini ada inverting, yang pertama yaitu percobaan 1, VPP, VM in, V in, RMS, V in, VPP out, VM out, V out, AV signal ini, gain, ini juga ditulis ya lengkap seperti ini. Kalau jika ada yang tanya lagi, itu tinggal lihat di format laporan ini. Nanti di-share di psikologi juga. Nah, untuk percobaan ini itu sama dengan
tadi yang di atas ya, percobaan 2 ini isinya seperti ini rumusnya, hanya percobaannya saja yang berbeda nanti. Lalu ada non-inverting, ini juga sama seperti ini untuk rumus-rumusnya. Percobaan 2 juga masih sama. Lalu ada komparator percobaan pertama. Di sini ada RV set in, RV in sama RV set out sama RV out, I in 1 sama I in 2. Nah, untuk mencari ini itu bagaimana sih? Nah, di sini sudah dijelaskan. Hanya mencari ini ya, komparator itu. Penjelasan mengenai rumus, bagian yang di bold tidak perlu ditulis, hanya penjelasan cara perhitungan. Nah, maksudnya apa? Di sini itu tidak perlu ditulis. Ini itu tidak perlu ditulis. Ini tuh hanya penjelasan dari pengisian ini. RV in itu dari mana sih? Ini RV in itu dari skala maksimal potensio dikali persentasenya. Contoh 50% dari ini tadi berarti 500% dikali skala maksimalnya. Lalu ada cara menghitung RV set out sama seperti yang di atas, hanya disesuaikan dengan angka persentasenya ini. Jadi tadi ada 80% atau 100% itu bisa disesuaikan sendiri. Nah, untuk RV in, RV1 sama dengan 1000 dikurangi nilai RV set in-nya. Lalu ada RV out sama dengan RV2 sama dengan 1000 dikurangi nilai RV set out. Yang ini nih dikurangi RV set in, ini dikurangi RV set out. Lalu ada VR1, 12 ini dari tegangan komponennya DC tadi, lalu dikali persentase potensio yang pertama. Yang VR2 persentase potensio yang kedua, RV1 dan RV2 seperti itu. Untuk percobaan kedua, ketiga, keempat ini sama rumusnya, ini hanya ini ya. Untuk cara mencarinya yang di bold ini penjelasannya. Lalu untuk F, tugas terlampir pada modul praktikum. Tugasnya juga saya sudah tulis di PPT ya. Nah, untuk tugasnya rangkaian op-amp salah satu fungsinya adalah komparator rangkaian pembanding yang dalam aplikasinya bisa diterapkan dalam beberapa sistem elektronika seperti komparator dengan sensor LDR atau komparator dalam line follower. Nah, tugasnya itu dari kedua rangkaian tersebut, pilih salah satu dan carilah gambar rangkaiannya serta jelaskan cara kerjanya. Jadi kalian milih salah satu ini, yang atas atau yang bawah ini, lalu cari gambar rangkaiannya serta jelaskan cara kerjanya. Nah, seperti itu. Lalu ada G, kesimpulan. Sudah cukup saya kira, terima kasih. Jika ada pertanyaan lebih itu bisa ditanyakan ke asisten masing-masing kelas atau bisa pada saat video conference. Cukup sekian praktikum modul 4 yaitu operational amplifier op-amp atau OP-AMP. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.